Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Rufaida dengan nomor MPM 1910305070 dari Prodi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah kewirausahaan, saya membuat rancangan business plan, yaitu dengan judul Pengolahan Peralon dalam Membuat Lampu Hias dengan Menanamkan Motif Batik sebagai upaya pelestarian budaya Indonesia. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang atas terciptanya ide rancangan business plan yang saya gagas. Dampak COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan saat ini, terutama dalam sektor perekonomian dan kesejahteraan sosial. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era saat ini telah banyak membantu manusia di berbagai segi kehidupan. Pada teknologi penerangan seperti lampu contohnya, yaitu yang umumnya digunakan sebagai alat penerangan, telah berkembang sehingga berfungsi juga sebagai seni dekorasi dengan berbagai desain lampu hias yang unik dan menarik. Berdasarkan hal inilah, saya sebagai penulis merancang pembuatan lampu hias dengan menggunakan bahan dasar sederhana yaitu peralon, sebab bahan yang diperlukan cukup terbilang mudah dan dijangkau, serta menerapkan motif batik untuk mengenalkan dan melestarikan budaya batik sehingga budaya batik Indonesia tetap terjaga, serta dapat meningkatkan kreativitas dan peluang berbisnis dalam era pandemi seperti saat ini. Bidang usaha yang dilakukan yaitu memproduksi lampu hias yang unik dan menarik, serta melakukan pemasaran dengan cara penjualan online dan mendistribusikan ke toko souvenir bila sudah berjalan dengan baik. Keunggulan dari produk ini yang pertama itu harganya terjangkau, kemudian memiliki motif cinta budaya batik Indonesia, serta penjualan dapat dilakukan secara online maupun distribusi ke toko souvenir. Tujuan dari rancangan business plan ini yaitu dapat menciptakan sebuah lampu hias dengan motif batik yang dapat memiliki harga jual tinggi dan bernilai seni yang tinggi, serta dapat memanfaatkan bahan dasar sederhana dan melestarikan budaya batik Indonesia. Dari rancangan business plan ini tentu harus memiliki manfaat yang dihasilkan, manfaat bagi mahasiswa, akademik, maupun dari masyarakat luas. Manfaat bagi mahasiswa yaitu seperti kita dapat mendapatkan wawasan dan pengalaman dalam pembuatan lampu hias, serta dapat mempelajari dan mengasah bagaimana menjalankan usaha yang baik dan benar sesuai dengan kode etik berwirausaha, serta mendapatkan relasi atau koneksi. Kemudian bagi akademik, yaitu seperti meningkatkan kualitas dan citra universitas serta mendukung adanya program kreativitas mahasiswa, terutama dalam bidang kewirausahaan. Kemudian bagi masyarakat luas, yaitu dapat membangun jejaring bisnis dengan reseller, kemudian mendapatkan produk baru, serta memberikan dorongan dan motivasi pada masyarakat untuk berwirausaha. Target luaran yang saya harapkan yaitu seperti 4 poin berikut. Yang pertama, mampu mengolah peralon menjadi lampu hias yang menarik minat dan digemari masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan pengolahan barang sederhana menjadi barang yang bernilai tinggi. Kemudian poin yang ketiga, menjadi sarana pembelajaran baru untuk dapat membuat usaha baru dan berwirausaha. Kemudian yang keempat, yaitu mengenalkan dan melestarikan budaya batik Indonesia yang tampak dari motif lampu hias tersebut. Selanjutnya yaitu gambaran umum rencana usaha. Dalam hal ini, terdapat 3 pokok poin penting yang harus disusun dengan cermat dan tepat, yaitu meliputi analisis usaha, kemudian analisis kelayakan usaha, dan rencana produksi serta pemasaran. Analisis usaha dari perencanaan business plan ini sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan harga pokok penjualan dengan jumlah produksi dalam 5 bulan yaitu 26, pemakaian bahan baku per bulan yaitu sebesar Rp338.200, biaya operasional per bulan yaitu Rp367.700, kemudian penyusutan alat per bulan yaitu sebesar Rp183.850, kemudian total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp889.750, serta harga pokoknya sebesar Rp34.000. Kemudian penentuan harga jual. Harga jual yang ditawarkan yaitu sebesar Rp80.000 per unit. Perhitungan profitnya yaitu diperkirakan profit saat produksi yaitu sebesar Rp1.196.000. Analisis
kelayakan usaha dari perencanaan business plan ini sebagai berikut. Break-even point yang pertama yaitu volume produksinya yaitu 11 biji. Kemudian harga produksinya yaitu sebesar Rp34.000. Jadi pada tingkat harga Rp34.000, usaha ini berada pada titik impas. Kemudian BRC rasionya yaitu 2,3. Sehingga karena lebih dari satu, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Artinya, yaitu tiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 2,3 kali lipat. Selanjutnya yaitu rencana produksi dan pemasaran. Analisis pemasaran yaitu yang pertama profit konsumennya. Target konsumen dari penjualan lampu hias ini yaitu semua kalangan, meliputi para remaja, para pelajar, terutama anak SMA dan mahasiswa, masyarakat umum yang dapat membeli atau memesannya melalui aplikasi penjualan online ataupun melalui WA. Segmen pasarnya penjualan lampu hias dan akan berjalan di sekitar Magelang, yaitu di kota maupun di kabupaten. Kemudian strategi pemasarannya. Kebijakan harganya yaitu harga pokoknya sebesar Rp34.000. Kemudian harga jual sebesar Rp80.000. Kebijakan promosinya ini akan dilakukan melalui berbagai media sosial, meliputi Instagram, Facebook, serta melalui WA. Kebijakan distribusinya, konsumen dapat membeli produk ini secara langsung dengan cara memesan melalui nomor penjualan melalui WhatsApp, Line, Facebook, ataupun nomor telepon yang telah tercantum di platform lembar promosi untuk kemudian dilakukan transaksi dengan COD. Rencana organisasi dan manajemen. Dari manajemen utama, kemudian keuangan dan promosi, pelayanan dan pelanggan, kemudian pemasaran, itu masih menjadi cakupan saya pribadi. Kemudian rencana anggaran biaya. Yang pertama yaitu modal investasinya, yaitu dengan sebesar Rp517.700, kemudian modal bahan baku Rp1.691.200.000, kemudian biaya operasionalnya sebesar Rp450.000, kemudian jenis pengeluaran lain-lain yaitu sebesar Rp50.000. Total pengeluarannya sebesar Rp2.708.900. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan, dapat dilihat seperti pada tabel tersebut. Yaitu ada 5 jenis kegiatan, yaitu yang pertama persiapan proposal usaha, kemudian survei bahan dan keperluan yang dibutuhkan, kemudian proses preparasi, selanjutnya penggadaan media promosi, dan penjalanan usaha, serta pemasaran produk yang telah dihasilkan. Sekian presentasi perencanaan business plan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.